Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita hari ini bisa berjumpa di Bible Study CK7 Online. Nah, kiranya hari ini kita juga bisa sama-sama diberkati dari apa yang kita pelajari. Sebelum itu, mari saya ajak kita untuk datang ke hadapan Tuhan dengan pujian penyembahan. Mari kita naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih kami datang Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu. Kau baik Tuhan, kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Biar hanya nama-Mu saja ya Tuhan yang kami tinggikan. Melalui segala apapun yang kami lakukan, kerjakan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan setiap perintah-perintah-Mu, nasihat-nasihat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, ini bukan hanya sampai di telinga kami, tetapi dapat kami pikirkan dan dapat kami lakukan, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus yang menyinari hati dan hidup kami, supaya kami bisa menghidupinya dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Kita berjumpa kembali saudara-saudara, masuk di dalam Amsal yang ke-17. Amsal yang ke-17 ini terdiri dari 28 ayat yang semuanya dengan topik yang berbeda-beda setiap ayatnya. Nggak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, jadi lompat-lompat. Dan di sini banyak disampaikan nasihat-nasihat. Bagaimana orang yang bebal, bagaimana orang yang bijak, bagaimana kebodohan yang dilakukan di dalam kehidupan, bagaimana kejahatan di dalam bidang hukum, dan ada beberapa topik keluarga, bahkan kesehatan. Ada ayat-ayat yang terkenal yang biasanya diambil orang-orang untuk dijadikan kekuatan, dijadikan sebuah penghiburan. Nah, di dalam kitab Amsal ini kita akan diajar bagaimana kita harus hidup. Karena di dalamnya banyak ayat-ayat yang disampaikan yang membangun
nilai moral, saudara-saudara. Nilai moral ini apa yang harus kita lakukan di dalam masyarakat, apa yang harus kita lakukan yang berisi dengan bagaimana ketika kita melakukan A, kita akan menuai B. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang mungkin nggak mudah, tapi apa yang bisa kita ingat untuk kita jadikan pedoman, memberikan sebuah pengajaran, menyampaikan teguran-teguran di mana Amsal ini sudah diuji kebenarannya melalui waktu demi waktu. Sehingga hari ini kita bisa baca dan ternyata kok masih bisa ya dilakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Nah, mari kita awali dari Amsal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Roti kering itu nggak enak, saudara-saudara. Roti kering itu dikatakan lebih baik sekerat, cuman sekerat. Sekerat itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan makanan daging serumah. Daging itu adalah makanan favorit, makanan mewah ya saudara-saudara. Tapi kita lihat dalam Amsal 17 ayat yang pertama ini diawali dengan sebuah peringatan untuk keluarga. Disampaikan sebuah nasihat untuk lebih baik hidup di dalam kesederhanaan tapi bisa berbahagia. Walaupun cuma sekerat roti tapi bisa dinikmati bersama. Tidak mengakibatkan pertengkaran. Daripada dikatakan serumah makan makanan daging, saudara-saudara. Tapi di situ ada pertengkaran, di dalam kemewahan, di dalam hal yang berlimpah. Tapi nggak ada damai sejahtera di sana. Ini sebuah peringatan untuk keluarga-keluarga. Nah, kemudian ayat yang kedua berbicara tentang budak. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Ini budak dibandingkan dengan seorang anak dari majikannya. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Nah, perhatikan, budak ini seorang rendahan ya saudara-saudara. Tapi budak yang selalu menggunakan akal budinya, budak yang mau diajar, budak yang mau dibentuk, itu akan lebih baik daripada seorang anak dari majikannya yang seringkali membuat malu dalam keluarganya. Sehingga suatu ketika budak ini bisa mendapatkan bagian dari warisan bersama-sama dengan keluarga anak ini. Nah, dengan menggunakan akal budinya, dia akan bisa berhasil. Walaupun dia tadinya orang rendahan. Nah, peristiwa ini juga terjadi pada masa itu, saudara-saudara. Bagaimana seorang budak yang setia, yang baik, yang nurut sama tuannya, yang mau mengabdi dengan benar, akan mendapat kesempatan untuk diangkat sebagai anak oleh tuannya. Yang ketiga, dikatakan kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ini berbicara tentang peleburan, saudara-saudara. Atau bisa diartikan sebagai pengujian kalau untuk hati manusia. Nah, untuk mengetahui emas atau perak itu asli atau tidak, itu harus melalui proses dilebur. Tadi dikatakan kui. Tadi dikatakan untuk melebur perak. Kemudian perapian. Emas itu harus dipanaskan untuk tahu kemurnian dari emas itu untuk bisa dibentuk, saudara-saudara. Dan apa yang nampak dari luar sepertinya asli gitu ya. Tapi setelah dilebur itu belum tentu sama. Setelah diuji belum tentu sama. Demikian juga hati kita sebagai manusia. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tapi seringkali apa yang nampak, apa yang dilihat sama orang lain itu beda. Hatinya Tuhan yang tahu. Tapi penampakan mungkin bisa dinilai oleh orang lain. Tapi Tuhan menguji hati kita. Di ayat yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Nah, ketika orang yang suka pada kejahatan, dia akan memperhatikan perkataan-perkataan yang jahat.
yang akan dia dengarkan. Demikian juga orang yang suka berbohong, dia akan suka mendengarkan hal-hal negatif. Jadi ini berhubungan ya saudara-saudara, ketika orang itu jalan hidupnya nggak benar, apa yang dikatakannya, apa yang didengarkannya, semua negatif. Nah kemudian yang kelima saudara-saudara, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Orang yang suka menghina orang yang lebih rendah, atau suka atau senang atas penderitaan orang lain, itu gak akan luput dari hukuman Tuhan. Tuhan justru pengen kita itu bantu orang yang lebih rendah, orang yang lebih tidak mampu daripada kita, bukan menghinanya. Dengan kita menghina mereka, maka kita juga sama seperti hendak menghina Tuhan. Di ayat yang ke-6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, mahkota itu adalah lambang sebuah kemuliaan ketika orang itu ditinggikan, yang diberikan kepada orang-orang yang dihormati. Nah, demikian juga orang tua. Dia akan menerima penghormatan seolah-olah dia sedang menerima mahkota jika anak cucunya hidup di dalam kebenaran, jika anak cucunya melakukan apa yang benar dan berhasil. Di ayat yang ke-7 saudara-saudara, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Kalau orang bebal itu seringnya mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata itu nggak pakai mikir ya saudara-saudara. Dia nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang menguatkan. Karena hanya mengeluarkan kata-kata yang negatif. Tapi orang yang mulia, orang yang benar hidupnya, orang yang terpandang, juga sebaliknya, nggak bisa mengeluarkan kata-kata dusta. Karena kebenaran yang dilakukan, karena kedudukannya. Di ayat yang ke-8, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Nah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa saudara-saudara? Ketika saya renungkan, ini sedang berbicara tentang hadiah suapan. Kalau mestika itu boleh diartikan sebagai sebuah batu berharga gitu saudara-saudara. Di mana batu ini berharga di mata sang penyuap karena dia tahu bahwa batu ini memiliki harga yang mahal. Sehingga kalau barang ini, hadiah suapan ini diberikan kepada orang yang akan disuapnya, orang itu akan beruntung karena mendapat barang yang berharga. Jadi gitu saudara-saudara arti dari ayat ini. Kemudian siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ketika kita menutupi sebuah pelanggaran, itu bukan seperti maksudnya menutupi sebuah dosa ya saudara-saudara. Tapi lebih kepada bagaimana kita tidak membesar-besarkan masalah yang nantinya bisa menimbulkan percekcokan, pertengkaran. Karena dihubungkan dengan membangkitkan perkara di ayat ini dan menceraikan sahabat karib. Hal sesuatu yang gak penting tidak perlu dibesar-besarkan. Cukup kita peringatkan, cukup kita berikan nasihat-nasihat yang bisa membuat segala sesuatunya itu tetap damai. Di ayat yang ke-10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Hardikan itu teriakan gitu ya saudara-saudara, dibandingkan dengan 100 pukulan. Apa ayat ini maksudnya mau mengungkapkan apa? Orang yang mau menerima didikan akan lebih mudah dikasih tahu. Cuma diingetin aja sekali. Daripada ketika kita menasehati orang yang bebal, itu seperti harus memukul sesuatu yang lama tapi nggak berubah gitu saudara-saudara. Yang dimaksudkan dari ayat ini. Kemudian yang ke-11, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Orang yang durhaka itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Itu pasti akan dihukum. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anaknya
daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Karena apa? Ketemu sama orang bebal, orang yang bodoh itu capek, saudara-saudara. Nah, kalau dikatakan dibandingkan dengan beruang betina gitu ya. Beruang betina ini adalah ketika dia melahirkan itu adalah binatang yang sangat menyeramkan karena dia masih ada di dalam kesakitannya. Sehingga kalau kita ketemu sama beruang betina yang habis melahirkan itu menyeramkan, saudara-saudara. Tapi di kitab Amsal ini menyandingkan dengan orang yang bebal karena kebodohannya, itu lebih nyeremin daripada kita ngelihat beruang habis lahiran. Nah, ayat ini berbicara mungkin sepertinya lucu, tapi inilah yang terjadi. Bahwa orang-orang yang tidak bisa kita kasih tahu, orang-orang yang tetap berada dalam pemikiran yang salah, itu seringkali berada di dalam kebodohannya. Dan ketika kita berjumpa sama mereka itu nyeremin, karena kita nggak bisa ngerubah mereka, karena mereka tetap berada di dalam pendiriannya dan tidak mau diajar. Di ayat yang ke-13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan supaya bisa menjadi berkat. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih, yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Di ayat yang ke-14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulut. Saudara-saudara, kalau lihat irigasi atau waduk itu ya, jalan air kalau dibuka itu akan luber kemana-mana dan tidak terkontrol. Nah, diperingatkan di sini sebelum itu terjadi, lebih baik jangan memulai perbantahan yang nantinya pasti akan berujung pada pertengkaran dan masalah. Di ayat yang ke-15, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Uang itu nggak akan ada gunanya, saudara-saudara, ketika ada di tangan orang yang bebal, yang nggak mau menerima didikan, nggak mau dinasehati. Karena kalau tidak dipakai untuk melakukan kejahatan, pasti juga akan habis. Karena apa? Dia nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan dirinya karena kebodohannya. Dalam menggunakan uang dia tidak akan bijaksana. Di ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan seorang saudara dalam kesukaran. Ayat ini salah satu ayat yang populer ya, saudara-saudara. Seringkali kita dengerin diberikan kepada kita untuk menguatkan hati kita tentang arti persahabatan, yang mengasihi sahabatnya dalam suka dan duka. Kenapa ini dihubungkan dengan kata-kata saudara? Karena kadang posisi kita dengan saudara itu berjauhan. Sementara kalau dengan sahabat, mungkin tetangga kita, mungkin orang-orang terdekat kita, itu bisa lebih dekat posisinya daripada dengan saudara. Jadi pembandingnya seperti itu, saudara-saudara. Di ayat yang ke-18, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menjadi penanggung ini boleh diartikan sebagai posisi pembayar hutang bagi sesamanya karena dia menanggung. Nah, kalau orang itu bijak, orang itu pasti memikir, apakah yang dilakukannya ini benar? Bukan sesuatu yang bodoh ketika dia mau menanggung posisi orang lain. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ayat yang ke-9 ini, orang yang suka bertengkar, cari perkara, itu akan menimbulkan kekacauan dan bisa menghancurkan kehidupannya. Kemudian lanjut di ayat yang ke-20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Orang yang hatinya serong itu artinya nggak lurus, saudara-saudara. Itu nggak akan pernah bahagia karena akan belok-belok. Selalu memikirkan, aduh kayak begini gimana, selalu khawatir. Lalu kemudian dia berusaha untuk memikirkan hal-hal yang jahat supaya terhindar dari segala sesuatu yang ada di dalam rancangannya ini.
Nah, di sini dipakai istilah juga memutar lidah akan jatuh di dalam celaka. Kalau memutar lidah ini adalah orang yang suka berbicara tapi tidak sebenarnya, karena suka dibelok-belokkan. Nah, di ayat yang ke-21, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Ini adalah ayat tentang bagaimana ketika seorang anak itu menolak didikan dari orang tuanya. Dikatakan anak itu bebal karena tidak patuh kepada didikan orang tuanya, tidak mau dengar-dengaran. Ini akan menyebabkan kepedihan di hati ayahnya karena dia tidak bisa mendidik anak ini dan tidak bisa mengarahkan anak ini kepada jalan yang benar. Di ayat yang ke-22, ayat yang populer juga, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ayat ini bahkan orang-orang dunia pun menggunakannya, saudara-saudara, sebagai sebuah kata-kata penyemangat gitu ya. Ada makna psikologis di baliknya untuk memulihkan orang-orang yang sakit, bahwa yuk bersukacita supaya kamu bisa cepat sembuh. Karena kegembiraan itu dapat memulihkan kondisi yang sakit, dapat memulihkan hati, sehingga orang bisa proses penyembuhannya itu semakin cepat. Di ayat yang ke-23 dikatakan orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Nah, hadiah atau suapan itu diberikan untuk membelokkan jalan hukum. Ibaratnya karena dia salah, dia ingin menang di dalam pengadilan, maka dia menyuap untuk membelokkan jalan hukum. Jadi siapa yang memberi dan siapa menerima suapan ini, mereka berdua sama-sama orang fasik. Ini berbicara tentang pengadilan. Lalu di ayat yang ke-24, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Ketika dia mengerti, maka dia akan mengutamakan hikmat itu untuk menjadi arah tujuan di dalam kehidupannya, supaya kehidupannya itu bisa benar. Tetapi mata orang yang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Nah, orang yang memiliki hikmat pasti berjalan di dalam kebenaran, di mana dia memiliki hikmat karena dia selalu menjaga sikapnya, selalu menjaga tingkah lakunya, perkataan yang benar. Hidupnya selalu diarahkan kepada jalan-jalan yang benar, saudara-saudara. Sementara orang yang bebal itu nggak pernah memperhatikan apapun yang penting untuk hidupnya. Sehingga dia nggak perhatiin langkah-langkah hidupnya ini mau menuju ke arah mana. Berjalan tanpa kejelasan istilahnya. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Saudara-saudara, anak yang tidak mau dididik dengan benar itu akan menyakiti hati orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa bangga dengan apa yang dikerjakan oleh anak ini. Karena anak ini akan berjalan mencari jalannya sendiri, susah untuk dibentuk. Anak yang memberontak, anak yang tidak taat, anak yang tidak patuh. Hal ini akan menyedihkan orang tuanya. Karena ayat-ayat seperti ini seringkali diulang-ulang dalam Amsal. Untuk mengingatkan setiap anak-anak, untuk mau dengar-dengaran tentang nasihat dari orang tuanya. Demikian juga orang tua. Yuk kita memberi anak kita itu bukan cuma sekedar peringatan, nasihat, tetapi kasihi mereka supaya mereka bisa punya respon yang baik ketika kita menasehati mereka. Tidak mengeraskan hati, tidak memberontak. Beri teladan yang baik supaya mereka juga tahu bahwa ayah dan ibunya ini gak cuma ngomong aja, tapi bisa memberikan teladan yang baik, yang menjadi contoh buat mereka di kemudian hari dalam hidupnya. Yang ke-26, saudara-saudara. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Nah, ini ada sebuah ketidakadilan. Orang mulia di sini dapat diartikan orang yang benar, tapi kena pukul, kena hukuman. Ini juga nggak benar ya, saudara-saudara. Tidak adil gitu. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin.
ayat ini menyatakan bagaimana seseorang yang memiliki pengetahuan, punya kemampuan untuk ngerem kata-katanya, menahan kata-katanya. Sehingga dia hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, karena dia mampu mengendalikan pikirannya, mengendalikan diri sendiri. Nah, sementara orang yang memiliki pengertian mampu mengeluarkan segala sesuatunya sebelum dia ngomong. Nggak gampang meledak, nggak gampang marah-marah. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan hal tersebut. Ayat yang terakhir di 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, ini berbicara tentang bagaimana orang yang bodoh pun bisa kelihatan pinter gitu ya, nggak kelihatan bodohnya. Karena apa? Dia nggak ngomong apa-apa, saudara-saudara. Dia bisa mengendalikan dirinya sehingga orang menduga bahwa oh, orang ini mungkin berpengertian, padahal dia hanya menahan dirinya, nggak menampilkan diri atau nggak berbicara, sehingga nggak tampak bodoh. Yang ditampilkan hanya pura-pura diam, pura-pura menutupi kekurangannya. Nah, itu 28 ayat yang disampaikan di dalam Mazmur 17 ini. Kita bisa belajar bagaimana kita diingatkan, bagaimana kita dinasehati, dan bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik ketika kita belajar dari amsal-amsal ini, saudara-saudara. Kita bisa menjadi orang yang bijak, orang yang memiliki hikmat, ketika kita mau membuka diri kita untuk bisa menerima nasihat-nasihat, ajaran-ajaran dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kita. Untuk itu jangan pernah berhenti belajar ya saudara-saudara. Di dalam umur berapapun kita harus tetap mengizinkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita masih harus tetap belajar, memiliki pengetahuan-pengetahuan yang harus kita lakukan hari demi hari. Jadi pengetahuan, nasihat itu nggak cuma untuk didengerin, tetapi kita bisa melakukannya dan kita bisa menghasilkan sebuah perubahan seperti yang Tuhan mau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Hari ini kami boleh menyelesaikan materi dari Amsal 17 ini Tuhan. Kami tahu kehidupan kami ini seringkali diwarnai oleh hal-hal kecil maupun hal-hal besar yang salah di hadapan-Mu. Tapi hari ini kami belajar bagaimana kami boleh mendengar apa yang benar, apa yang baik, apa yang bisa kami pelajari, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat ya Tuhan. Jika Kau dapati kami ini ternyata masih bebal, masih susah untuk diatur, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biar melalui Bible Study ini kami semakin mengerti, kami mempelajari apa yang baik, dan kami bisa memiliki kemampuan untuk berubah. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan Bible Study. Tuhan Yesus memberkati.